kalau lagi mudik saya pernah paling parah Purwokerto Jakarta itu 22 jam. Kayaknya ada yang lupa entah setrika entah apa. Bapak versus Ibu mempersembahkan. Saya sebenarnya nggak mudik memang. Asli Jakarta. Asli Betawi. Kalau saya tahun ini masih belum tahu mudik atau enggak karena belum dapat tiket pulang. Aku sih mudik. Saya mudik ke Magelang. Ke Purwokerto. Tapi saya mengalami mudik dulu waktu saya dinas di cabang. Jadi ada 8 tahun lah saya dinas di Sumatera ya. Itu mengalami mudik juga. Setiap tahunnya apakah rutin atau enggak? Hampir dibilang iya, kecuali pandemi kemarin. Kalau nggak lebaran, saya lebih sering pakai kendaraan pribadi. Tapi kalau lebaran begini, saya mendingan naik angkutan umum, pesawat, kereta. Kalau misalkan nggak dapet itu, saya nggak jadi mudik. Nah, ini udah dapat tiket, Pak? Alhamdulillah sudah untuk tahun ini. Karena orang tua saya udah nggak ada, jadi ya akhirnya saya yang harus mengunjungi yang tua-tua gitu. Paling ke rumah mertua aja sih kalau lebaran. Kalau naik kendaraan biasanya makanan ya, perjalanan mudik gitu itu biasanya penting. Waktunya tuh nggak bisa diprediksi karena normal mungkin bisa 6-7 jam, tapi kalau lagi mudik saya pernah paling parah Purwokerto Jakarta itu 22 jam. Makanya belajar dari setiap kali mudik-mudik itu stok makanan itu harus ready. Walaupun misalnya di jalan banyak yang jual, tapi kadang-kadang belum tentu kebersihannya juga baik. Terus kadang-kadang kalau lagi macet banget pun, walaupun cuma sekedar air mineral aja kadang susah gitu loh, karena banyak sekali kendaraan yang mudik gitu. Jadi yang pasti sih makanan, minuman, dan kesehatan yang pasti gitu kan. Kalau saya sih karena keluar kota ya pasti baju itu siapin dulu. Dana ya, kita harus siap dana juga. Ya biasalah ada buah tangan gitu ya, entah itu kue atau buah, parcel, kayak gitu sih. Saya cerita sedikit ya, nggak apa-apa. Dulu persiapan itu saya waktu dinas di Sumatera itu kan di Palembang pertama kali. Jadi kami dulu waktu mau pulang pertama kali ke Jakarta itu, kami mesti harus naik ferry waktu itu. Jadi karena nggak tahu nih ada cerita lucu, jadi anak-anak lu pada takut mau naik ferry, belum pernah mereka. Kami itu masing-masing jadi beli pelampung. Prepare ya, beli beli pelampung sampai beli pelampung. Kalau yang lain udah pasti biasalah oleh-oleh. Kalau pakaian udah pasti ya belanja enggak, karena belanja pasti buat lebaran itu di Jakarta. Jadi di sana itu cuma yang lucu itu pelampung, sampai kami beli pelampung. Soalnya dengar-dengar di ferry itu suka nggak bagian terbatas. Iya. Jadi kami siapin selalu, dan akhirnya setiap kami pulang pergi selama 4 tahun di sana ya dibawa terus. Dibawa terus, jadi tapi ya seru lah naik mobil berhenti ya. Kalau perjalanan mudik itu kadang mau semacet apapun tapi tetap nggak kapok ya. Nggak. Pas kembali lagi itulah yang agak gitu ya. Pas mau pulang mudiknya semangat. Seru. Pas mau balik lagi kok pulang lagi ya, kok balik Jakarta lagi gitu ya. Pertama kali ya, jadi ya ada pengalaman juga sih, yang pasti rumah ditinggal kami bersih-bersih dulu supaya nanti pulang walaupun nanti kotor tapi paling nggak langsung bisa ditinggal sapu-sapu atau bersih-bersih dikit lah ya. Alat-alat elektronik seperti kulkas, kemudian televisi itu dicabut dulu dari stok kontaknya ya. Dan saya pernah juga nih, karena diingat apa yang disiapin di rumah. Jadi pernah ada kejadian kita sudah jalan, kayaknya ada yang lupa entah setrika entah apa. Sebenarnya itu mungkin karena keraguan aja kali ya, sudah belum. Akhirnya kita minta tetangga, minta tolong listrik di depan dimatiin. Ternyata pas kita pulang, aman, nggak, setrikaan itu udah dicabut. Yang ada akhirnya, ya barang-barang yang di kulkas itu, kulkasnya jadi bau. Iya, rusak. Jadi ya itu karena pengalaman pertama. Tapi selebihnya kita benar-benar lebih teliti lagi sih. Kemudian cek juga air,
Gas juga cabut dari kompornya. Kemudian yang terakhir saya sih juga titip sama tetangga yang nggak mudik. Ya sekedar untuk lihat-lihat saja lah, kalau misalkan ada apa-apa ya minimal kasih tahu ke saya lah, seperti itu. Biasanya sih dari lingkungan saya juga RT-nya mengkoordinir ya siapa saja warganya akan pulang, dan biasanya mereka didata, dan RT-nya pun juga mereka aware, jadi mereka juga pantau juga, monitor juga atas rumah-rumah yang pada penghuninya mudik, seperti itu. Ya kalau aku karena memang jarang pergi lama gitu ya, tapi kalau seandainya rumah kosong sama sekali ya paling enggak ya yang jelas kita harus kunci rumah. Terus karena punya piaraan ya kucing gitu, ya itu siapin buat mereka lah di rumah gitu ya. Litter box-nya, terus makanannya, jadi dia nanti nggak ngacak-ngacak, nggak bikin kotor gitu. Kalau saya sih kebetulan karena di Jakarta sayanya ngekos, jadi nggak terlalu banyak apa yang mesti di-prepare untuk ditinggalin gitu. Tapi biasanya ya sama sih, walaupun cuma satu kamar, tapi biasanya saya bersihin dulu. Jadi nanti kalau pulang juga nggak terlalu berdebu banget gitu kan. Terus sama sih kayak tadi listrik gitu, kita pastiin cek-cekin gitu ya semua, nggak ada yang tercolok gitu kan ke sambungan listrik gitu. Bapak versus Ibu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.